Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan dan kemuliaan telah dilimpahkan Allah ke dalam diri pribadi Rasulullah SAW sehingga akhlak beliau menjadi panutan manusia sampai akhir zaman. Dalam surat Saba ayat 28 Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." Quran Surat Saba ayat 28. Dalam surat lain Allah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah kisah-kisah tentang kedermawanan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Namun sebelum saya melanjutkan, silakan Anda subscribe channel ini, juga like, share dan komen, serta nyalakan tanda lonceng di bawah ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah pertama ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Suatu hari, beliau berdiri, lalu kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menarik mantel Rasulullah dengan keras, padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki berkata, 'Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dari harta bapakmu.' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku.' Laki-laki dusun itu berkata kembali, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku.' Rasulullah SAW lalu mengulang perkataannya tadi 3 kali. Namun, laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki dusun tadi, kami para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut, namun Rasulullah segera berpaling kepada kami dan berkata, 'Tolong semuanya, jangan mengubah posisi dan tempat laki-laki tersebut sampai aku memberikan izin.' Rasulullah SAW lalu berkata kepada laki-laki saat itu, 'Wahai Fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum, dan untanya yang satu lagi dengan kurma.' Setelah dipenuhi, Rasulullah bersabda, 'Ayo bubarlah kalian.' Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat muslim, kisah berikutnya ketika Rasulullah SAW sakit. Aisyah berkata, "Suatu hari, ketika sakit, Rasulullah SAW menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah SAW bertanya kembali, 'Uang itu sudah kau sedekahkan?' 'Belum, karena aku kemarin sangat sibuk,' jawabku. Rasulullah bersabda, 'Mengapa bisa begitu? Ambil uang itu.' Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan.' Hadis riwayat Ahmad. Sahabat muslim, kisah berikutnya adalah tentang sedekah.
Umar bin Khattab bercerita, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta, Rasulullah lalu bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini. Tapi, ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki dari Ansor sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak. Jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah berikut datang dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik. Anas bin Malik bertutur, "Suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau memakai selimut dari daerah Najran yang ujungnya sangat kasar. Tiba-tiba ia ditemui seorang Arab dusun. Tanpa basa-basi, laki-laki dusun itu langsung menarik selimut kasar Rasulullah itu keras-keras sehingga aku melihat bekas merah di pundak Rasulullah. Laki-laki dusun tersebut berkata, 'Suruh orang-orangmu untuk memberikan harta Allah kepadaku yang kau miliki sekarang.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berpaling kepada laki-laki tadi. Sambil tersenyum, beliau bersabda, 'Berilah laki-laki ini makanan apa saja.' Hadis riwayat Bukhari. Kisah berikut adalah kisah tentang seorang perempuan yang memberi hadiah baju hasil tenunannya. Sa'al bin Sa'ad bertutur, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Syamlah adalah baju lapang yang menutup seluruh badan. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai tersebut. Tanpa banyak kalam, beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syamlah tersebut. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta syamlah tersebut. Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengecam laki-laki tersebut. Mereka berkata, "Hai Fulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai syamlah tersebut, mengapa kau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak pernah tidak memberi kalau diminta." Laki-laki itu menjawab, "Aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal." Tidak lama kemudian, laki-laki itu meninggal dan syamlah tersebut menjadi kain kafannya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, semoga kisah-kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Akhlak Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia dan akan menjadi contoh kepada sekalian manusia mulai dari dahulu sampai akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke akhlak yang mulia, yaitu akhlak kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.